Akhirnya Umi Pipik buka identitas istri ketiga UJ. Pendakwa Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik akhirnya membocorkan identitas istri Sri UJ dari kalangan publik figur. Fakta soal UJ yang pernah berpoligami membuat publik terkejut. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Umi Pipik di kanal YouTube Vena Melinda. Umi Pipik menyampaikan jika UJ sengaja menyembunyikan sosok dua istri sirinya dari publik. Ia menyebut bahwa UJ memiliki 3 istri saat itu. Namun, Umi Pipik enggan mengungkapkan identitas kedua istri UJ, karena salah satu dari mereka merupakan seorang publik figur. Adalah cuma nggak etis kalau saya sebutkan, kata Umi Pipik dikutip pikiranrakyat.com dalam kanal YouTube SG Entertainment pada Jumat 21 Mei 2021. Umi Pipik kemudian membuka identitas istri siri ketiga UJ yang ternyata kini sudah menikah lagi. Dia sudah menikah lagi, nggak usah diungkit-ungkit lagi lah, ucap Umi Pipik. Wanita 43 tahun itu tak ingin secara detail membuka identitas istri ketiga UJ karena fokusnya kini adalah bertemu dengan putra tirinya. Tujuan saya kan dengan anak ini ya, itu saja sih, semoga kita bisa bertemu, ujar Umi Pipik. Sebelumnya, nama Oki Setiana Dewi terseret dalam polemik poligami UJ. Dia dituding pernah menjadi istri siri sang pendakwa. Kabar tersebut dibantah tegas oleh Umi Pipik. Ia menegaskan bahwa Oki Setiana Dewi bukan perempuan yang dimaksud sebagai istri ketiga UJ dari kalangan publik figur. Tidak, bukan Oki Setiana Dewi, bukan Ustazah Oki. Saya berteman baik dengan beliau. Jadi memang bukan beliau, tutur Umi Pipik. Umi Pipik juga membantah bahwa dirinya tidak bermaksud membuka aib sang suami, sebab bisa saja hal itu dilakukan sejak lama. Kalau mau buka aib, kenapa nggak dari awal saja? Pernikahan saya baik-baik saja, saya nggak boleh egois, beliau pendakwa, ujar Umi Pipik. Ramainya pemberitaan praktek poligami yang dilakukan mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ lagi-lagi menjadi bumerang untuk Umi Pipik. Niat hati mencari tahu kondisi terkini madu dari hasil poligami UJ, Umi Pipik justru dikabarkan sedang bersih tegang dengan ibunda almarhum sang pendakwa. Umi Tatu, ibunda UJ, tampak geram melihat masa lalu anaknya dibongkar habis-habisan oleh Umi Pipik. Saat ditemui awak media, Umi Tatu enggan dimintai keterangan. Pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut aksi poligami UJ bak membuka luka lama di hati Umi Tatu. Enggak deh, enggak mau. Udah tahu pokoknya, enggak mau wawancara, kata ibunda almarhum UJ, Umi Tatu, seperti dikutip dari kanal YouTube Indosiar pada 23 Mei 2021. Alih-alih memberikan pernyataan, Umi Tatu malah mendoakan agar putranya bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Dia pun berharap sang pendakwa itu bisa selamat dari segala dosa. Doanya mah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Semoga kita selamat dunia akhirat. Udah itu aja ya, ucap Umi Tatu sembari berlalu. Di tempat berbeda, adik mendiang UJ juga menunjukkan respon yang sama. Dirinya ogah memberikan keterangan apapun. Untuk hal ini, selain informasi kegiatan almarhum kayak pesantren, majelis taklim, saya baru mau berkomentar. Saya nggak mau ada polemik, tapi intinya ini urusan keluarga, istiqomah aja, kata Fadar Sidik. Adik mendiang UJ juga mengatakan tak ingin ikut campur dalam polemik yang sedang terjadi di antara Umi Tatu dan Umi Pipik. Saya nggak ikut campur, saya kan bilang saya nggak bisa berstatement. Saya cuma bisa bicara fakta yang saya lihat, yang saya dengar, ucapnya. Dia pun mendoakan agar kisru ini segera selesai.
dan hubungan antara ibundanya dengan Umi Pipik kembali terjalin harmonis. Semoga berjalan baik, tetap berjalan dengan harmonis. Selebihnya anggap kita nggak dengar, anggap kita nggak tahu, kata adik mendiang UJ tersebut. Sementara itu, terkait hal ini, Umi Pipik menegaskan pengakuannya ini bukan semata-mata untuk membuka aib mendiang UJ. Banyak pro kontra kenapa aib dibuka karena orangnya udah meninggal. Saya rasa ini bukan aib, tujuan saya hanya ingin mencari anak dari istri kedua almarhum, kata Umi Pipik. Umi Pipik pun tak keberatan bila dirinya dicap dan dihujat tak baik oleh keluarga UJ karena pernyataannya di media. Silakan kalau mau hujat saya nggak mau memikirkan omongan apapun. Saya fokus dengan tujuan saya, tutur Umi Pipik. Sebelumnya, pendakwah kondang Umi Pipik selama ini tak pernah membahas soal masa lalu mendiang suaminya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ. Siapa sangka Umi Pipik menyimpan rahasia begitu lama dan rapat terkait pilihan UJ yang memilih untuk berpoligami. Umi Pipik secara mengejutkan mengakui bahwa dirinya pernah dipoligami oleh almarhum. Hal itu diungkapkan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Vena Melinda Channel pada Senin 26 April 2021. Namun, ibu 4 anak ini baru mau buka suara setelah UJ meninggal dunia. Ia tidak ingin menceritakan hal tersebut kepada orang-orang terdekatnya, apalagi ke publik. Bahkan keluarga Umi Pipik sendiri baru mengetahui UJ berpoligami pasca almarhum meninggal dunia. Bagi Umi Pipik, orang lain yang boleh mengetahui sisi bahagia saja, bukan masalahnya. Keluarga besar saya pun, maaf ya, UJ poligami segala macam, mungkin baru tahu setelah saya cerita ketika beliau meninggal, ungkap Umi Pipik. Dan mereka sempat kaget karena memang saya buat apa? Kan kita yang menjalani, bukan orang lain. Sebisa mungkin orang lain ngerasain yang bahagianya aja, sambungnya. Tak hanya itu, Umi Pipik juga sempat didiagnosa menderita tumor kelenjar getah bening. Namun baik soal UJ maupun penyakitnya, wanita bernama lengkap Pipik Dian Irawati ini tetap berusaha merahasiakannya. Pipik mengungkapkan kalau dirinya tak mau memberitahu karena enggan membuat anak-anaknya sedih. Makanya waktu saya sempat sakit itu, Abizar kaget dan nemuin itu. Kok nggak pernah cerita? Ya buat apa? Terang Umi Pipik. Memang nggak mau anak-anak jadi kepikiran, nggak mau anak-anak jadi sedih, nggak mau anak-anak jadi yang harus akhirnya kerja keras cari uang, bebernya. Sementara itu, Umi Pipik menjawab saat ditanya keinginan menikah lagi. Umi Pipik menjawab pertanyaan artis Vena Melinda soal keinginan menikah lagi. Saat berbincang bersama Vena Melinda, Umi Pipik akhirnya buka suara soal kisah asmaranya. Pasca ditinggal sang suami 8 tahun lalu, ia mengaku saat ini belum terpikirkan untuk mencari pendamping baru. Umi Pipik berujar ingin menghabiskan waktu bersama keempat anaknya, ketimbang memikirkan sosok yang bisa menggantikan posisi UJ. Kalau berpikir untuk mencari pendamping lagi, kayaknya untuk saat ini entar dulu deh, kata Umi Pipik. Masih yang menikmati sama anak-anak, sambungnya. Tak hanya fokus pada anak-anaknya, Umi Pipik pun memiliki kesibukan yang berurusan dalam menyampaikan syiar Islam. Selain mengelola majelis taklim, perempuan 43 tahun ini juga mengaku ingin mendirikan rumah tahfiz Quran. Banyak tugas, saya punya majelis taklim, pengen punya mendirikan rumah tahfiz Quran buat anak yatim, ucap Umi Pipik. Bahkan Umi Pipik menargetkan ke depannya bisa menyediakan rumah untuk anak-anak yatim. Saya juga punya anak, tapi anak-anak yatim, nggak tinggal di sini, tinggal di rumah masing-masing, tapi terus kita santunin, ungkap Umi Pipik. Pengennya itu karena mereka juga kontrak, pengennya saya bikin satu rumah yang mereka tinggal di situ semua. Itu udah target saya, makanya pikirnya lebih fokus ke sana, beber Umi Pipik.